Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini, sampai detik ini Allah masih melimpahkan taufiknya, melimpahkan hidayahnya kepada kita semua, dan juga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita semuanya kenikmatan-kenikmatannya yang apabila nikmat itu dihitung, niscaya kita tidak akan sanggup menghitungnya. Pertama-tama kami ucapkan ahlan wa sahlan ya taliban ilmi, ahlan wa sahlan, selamat datang wahai penuntut ilmu, selamat datang anak-anakku di tahun ajaran yang baru ini. Ya, tahun ajaran yang baru ini, baik anak-anakku yang baru bersama kita di SDIT Ar-Rahmah ataupun anak-anakku yang sudah 6 tahun, hampir 6 tahun bersama Ustaz di sini. Tapi anak-anakku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, pada tahun ajaran ini berbeda dengan tahun ajaran-ajaran sebelumnya, yang mana tahun ajaran ini kita lalui dengan tanpa tatap muka, tanpa kita bertemu di kelas ataupun bertemu di masjid, di halakoh-halakoh. Namun tetap semangat kita tidak boleh kendor, tidak boleh patah semangat untuk belajar, ya. Tapi anak-anakku sekalian, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat musibah ini, segera mengangkat ujian ini, sehingga kita semuanya bisa berkumpul, bisa bertemu, bisa belajar bersama, baik di kelas maupun di masjid nantinya, insyaallah. Amin. Anak-anakku sekalian, Ustaz di sini hanya ingin menyampaikan satu hal yang mungkin sering Ustaz sampaikan terhadap kalian, sering Ustaz nasihatkan bagi kalian, baik anak-anakku yang terutama anak-anakku yang sudah 6 tahun bersama Ustaz, ya. Dan ini juga sebagai motivasi, pemberi semangat untuk anak-anakku yang baru nanti, ya, anak-anak Ustaz yang baru, kelas 1 yang baru, ya. Semoga dengan apa yang Ustaz sampaikan ini semangat kalian untuk belajar meskipun dari rumah, ya, tetap membara, tetap semangat, ya, untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, yang ingin Ustaz sampaikan adalah tentang apa saja yang akan didapatkan oleh orang yang benar-benar menuntut ilmu, benar-benar belajar, terutama belajar ilmu agama, terutama belajar Al-Quran, belajar sunnah, belajar adab, dan lain sebagainya, ya. Banyak Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah menjanjikan banyak keutamaan, ya, banyak keutamaan, ya. Insyaallah Ustaz cuma ingin menyampaikan 5 keutamaan yang Allah dan Rasulnya sebutkan, ya, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam sunnah Nabi SAW. Di dalam Al-Quran misalnya Allah sebutkan perbedaan antara orang yang berilmu, perbedaan antara orang yang belajar dan orang yang tidak, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, keutamaan yang pertama yang pasti didapatkan oleh kalian ketika kalian itu belajar dengan sungguh-sungguh, ya, adalah Allah akan mengangkat derajat kita. Allah akan mengangkat kedudukan kita, baik itu di dunia maupun di akhirat. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mau belajar, orang-orang yang duduk di dalam kelas, duduk di dalam masjid, ya, beberapa derajat, ya, dan juga orang-orang yang beriman beberapa derajat. Nah, ini harus semangat. Kalau kita mau, ya, Allah tinggikan derajat kita baik di dunia maupun di akhirat,
Cara yang pertama, yang paling utama adalah dengan menuntut ilmu, dengan belajar anak-anakku. Ya, jangan malas-malasan, ya, jangan malas-malasan. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, di antara hal yang akan didapatkan oleh seorang penuntut ilmu itu adalah orang yang mau belajar itu akan mendapatkan, dan pasti, karena ini janji Allah dan Rasulnya. Ya, kata Allah, Allah akan mudahkan dia untuk masuk ke dalam surga. Allah akan mudahkan jalannya untuk masuk ke dalam surga. Ya, apa kata Allah? Apa kata Rasulullah SAW? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ya, siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, siapa yang berangkat dari rumah ke sekolah untuk menuntut ilmu, siapa yang berangkat dari atau siapa yang menggunakan HP-nya untuk menuntut ilmu, belajar dari HP di zaman saat ini, di musim pandemi ini, ya, sahhalallah, maka Allah akan mudahkan jalan dia untuk masuk ke dalam surga. Dan Ustadz yakin semua anak-anakku, ya, pasti tidak ada yang tidak mau masuk surga. Coba kalau Ustadz tanya, siapa yang tidak mau masuk surga? Tidak ada, ya, tidak ada yang tidak mau masuk surga. Bahkan orang kafir pun mau masuk surga, tapi mereka tidak bisa masuk surga. Hanya orang-orang muslim, orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang mau belajar yang Allah masukkan ke dalam surga. Ya. Baik. Yang ketiga anak-anakku, ya, di antara keutamaan yang akan pasti didapatkan oleh seorang itu ketika dia mau belajar, ya, ketika dia mau menuntut ilmu. Apa yang kedua? Apa yang ketiga? Akan dimintakan ampun oleh semua penduduk langit. Siapa penduduk langit? Dimintakan ampun oleh para malaikat, ya. Yang juga akan dimintakan ampun oleh seluruh penduduk bumi, ya, sampai ikan di dalam lautan pun mintakan ampun buat orang yang belajar. Mintakan ampun untuk orang yang menuntut ilmu. Kata Rasulullah SAW apa? Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitan fil ma'i atau fi jawfil ma'i atau fi jawfil bahr. Ya, sesungguhnya seorang yang berilmu, ingat loh ya, orang yang berilmu, dan ilmu itu didapatkan dengan cara belajar, bukan dengan cara apa? Mainan. Ilmu itu didapatkan dengan cara murojaah, bukan dengan cara pegang HP main game. Ilmu itu didapatkan dengan apa? Menulis, bukan dengan cara apa? Dengan cara tidur kemudian dapat ilmu, enggak sama sekali. Tapi semuanya dengan cara belajar, ya. Orang yang berilmu akan la yastaghfiru lahu, ya, akan dimintakan ampun baginya siapa saja oleh yang ada di langit, oleh para malaikat, dan semua yang ada di bumi, tumbuhan, hewan, semua akan memintakan ampun baginya. Sampai ikan yang berada di dalam lautan yang paling dalam pun memintakan ampun untuk orang yang menuntut ilmu. Ya. Dan mungkin yang terakhir yang bisa saya sampaikan terkait dengan keutamaan agar bisa menjadi motivasi bagi kita semua, ya, untuk semakin giat belajar, apalagi di saat-saat pandemi seperti ini, ya. Keutamaannya orang yang berilmu itu bedanya apa? Seperti orang yang berilmu itu seperti sinarnya rembulan, sinarnya bulan. Sedangkan orang yang tidak berilmu, orang yang cuma bisa ibadah, ya, itu seperti sinarnya bintang-bintang yang bertaburan di langit. Ya, jauh sinarnya, jauh terangnya, jauh manfaatnya. Ya, lebih banyak bermanfaat orang-orang yang berilmu. Kata Rasulullah SAW apa? Wa fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Ya, sungguhnya keutamaan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu seperti perbedaannya seperti bulan dengan bintang-bintang. Ya, itu perbedaannya. Maka
jangan putus asa untuk menuntut ilmu. Mungkin berat sekarang menghafal satu, tidak bisa-bisa. Hafal aina, hafal kul a'udzu birabbin nas sampai 10 kali belum hafal. Jangan patah semangat, jangan putus asa, semangat. Ya, semangat. Tetap, insya Allah nanti Allah mudahkan. Sekarang mungkin tidak bisa, besok mungkin bisa, besok belum bisa, 2 hari 3 hari lagi baru bisa. Nah, tetap semangat dalam menuntut ilmu, ya. Jangan pernah putus asa, jangan pernah juga merasa cukup. Oh, aku sudah kelas 6 hafal 3 juz, wes cukuplah, tidak hafal lagi. Tidak boleh seperti itu, ya. Apalagi murid-murid yang baru belum pernah ketemu ustadznya sudah ketemu PR atau enggak, tetap harus semangat, ya. Insya Allah kita akan segera ketemu lagi di sekolah kita. Ya anak-anakku yang saya cintai, yang ustadzahnya juga cintai semuanya, ya. Satu hal lagi yang ingin saya sampaikan, di masa seperti ini jangan banyak keluyuran, tetap di rumah, ya, untuk menjaga kesehatan kita. Ya, patuhi protokol kesehatan yang disampaikan oleh pemerintah, banyak cuci tangan, ya, kalau keluar pakai masker dan lain sebagainya, jangan banyak keluyuran. Dan biasa anak-anak ini, ya, namanya anak-anak keluyuran itu pasti. Tetap di rumah, ya, bersabar sebentar. Semoga dengan kesabaran kita Allah segera mengangkat musibah ini dan segera kita bisa belajar bertatap muka lagi di sekolah kita yang cintai ini. Ustaz sampaikan terima kasih banyak, ya. Ustaz sampaikan juga ahlan wa sahlan terhadap kalian semua. Selamat datang di sekolah baru ini, di sekolah SD Ar-Rahmah, ya. Semoga kita bisa berjumpa kembali dan semoga kita nanti dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya. Ustaz ucapkan jazakumullah khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.